Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Ceritanya ada kakak yang menggugat adik ke pengadilan karena keberatan porsi pembagian rekening joint account. Joint account itu berarti rekening OR. Nah, jadi eh, kakak sama adik ini buka rekening gabungan OR di tahun 2007. Nah, rekening ini mereka pakai untuk jual beli saham, untuk investasi ke perusahaan, dan lain-lain. Rekening yang dibuka tahun 2007 ini ditutup tahun 2018 dengan nilai akhir sekitar 2,8 juta sin dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 31 M. Nah, namanya kan rekening OR ya. Jadi kakaknya dapat 50%, adiknya dapat 50%. Nah, tahun 2021, 3 tahun setelah rekening dibubarkan, kakaknya bilang, loh bagian saya harusnya 75%. Adiknya bilang, enggak, kan ini rekening gabungan, 50-50. Karena apa? Karena masalah itu, si kakaknya menggugat adiknya ke pengadilan. Nah, sebelum sengketa ini bermulai, sebetulnya hubungan kakak adik ini sangat harmonis. Kakak ini seorang pengusaha yang sukses, juga investor yang ciamik, yang apa jago gitu ya, dan sayang dengan keluarganya gitu. Tahu gimana sayangnya? Ya dia bantulah anak apa adiknya, bantu juga anak-anak dari adiknya. Adiknya itu juga bekerja di salah satu perusahaan punya si kakak. Eh, Kakak ini juga sering kasih hadiah gitu loh. Jadi kasih hadiah jalan-jalan lah, kasih hadiah uang lah dan segala macam. Nah, hubungan ini bermasalah sejak tahun 2021, 3 tahun setelah rekening OR tadi ditutup. Nah, waktu rekening OR ini dibuka, adiknya setor sekitar 250.000 sin dolar, kakaknya 700.000, jadi 950.000. Jadi kalau dirupiahkan, adiknya kira-kira setor 2,8 M, kakaknya sekitar 8 M. Nah, karena rekeningnya OR, ya, eh, kalau OR di perbankan itu artinya tanda tangan daripada salah satu pihak bisa untuk melakukan pencairan, transfer, dan lain-lain. OR kan. Kalau A or B artinya A bisa tanda tangan, B bisa tanda tangan. Kalau QQ, nah QQ itu sekarang udah nggak ada sih. QQ itu multitafsir soalnya. Jadi ada A, QQ, B, ada bank yang menafsirkan sebagai A mewakili B, ada juga yang menafsirkan sebagai A diwakili B. Kalau A mewakili, berarti A bisa tanda tangan, B nggak bisa. Kalau A diwakili, berarti B bisa tanda tangan, A nggak bisa. Nah, jadi rekening QQ itu karena multi tafsir, sekarang sudah nggak ada. Orang sistemnya all. Nah, rekening yang kira-kira hampir 1 juta dolar ini, eh, itu dipakai sama kakaknya untuk jual beli saham, dipakai untuk berbisnis, beli properti, jual properti, sewa, dan lain-lain. Yang menjalankan selama ini kakaknya. Jadi dia beli saham, kemudian naik dia jual, dia pakai untuk modal ke perusahaan, dan sebagainya. Yang kira-kira 1 juta, hampir 1 juta dolar ini, pada setelah dikelola 10 tahun, kira-kira menjadi 2,8 juta dolar. Nah, selama prosesnya adik itu percaya full aja, udah kakaknya aja yang kelola. Jadi selama ini kakaknya jual beli, toh memang itu kakaknya bisa jalan tangan, dan adiknya nggak pernah mempermasalahkan sama sekali. Nah, waktu ditutup tahun 2018 ya, masih baik-baik tuh. 2,8 juta dibagi dua lah, 1,4, 1,4. Jadi adiknya dapat 16,1 M dari sekitar 2,8 yang dia setorkan, kakaknya dari 8 M juga dapatnya 6,1. Sorry, 16,1. Tapi pas dihitung-hitung, porsi kakaknya lebih banyak 77.000. Hal ini nggak dipermasalahkan. Kenapa? Karena ya bentuk daripada rekening itu nggak murni uang cash. Ada sahamnya, ada saham luar negeri, mungkin juga ada obligasi segala macam belum jatuh tempo. Jadi bentuknya itu bukan uang cash, terus ada juga dalam bentuk saham luar negeri. Nah, kalau dijual waktu itu mungkin sayang kan, masih belum untung atau masih rugi. Jadi apa? Supaya pas gitu kan, supaya pas itu porsi adiknya. Jadi waktu dibagi itu adiknya dapat full cash, yang bentuknya masih efek itu dipegang sama abangnya. Nah, porsi cashnya adik itu ditukar dengan cash dengan apa?
maksudnya porsi saham yang harusnya bagi dua. Misalnya dalam ada saham 10.000 lot, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 lotnya ditukar dengan uang cash. Nilainya 400.000 gitu. Jadi adiknya dapat murni cash semua, kakaknya itu dapat bentuknya cash dan efek dan sekitar 77.000 lebih banyak. Jadi walaupun ngomongnya 50-50, kakaknya lebih banyak sedikit. Nah, cuma waktu itu nggak dipermasalahkan. Ya, abangnya setor hampir 70%, 70% lebih gitu. Kemudian yang menjalankan kan juga abangnya. Dan nilainya juga cuma 3% dari nilai saldo yang 2,8 juta dolar. Nah, perjanjian 50-50 itu dari awal sampai selesai, itu tidak pernah ada hitam di atas putih. Jadi hanya kesepakatan antara dua kakak adik aja. Masalah terjadi di 2021. Kakaknya WA ke adiknya. Dia bilang, "Dek, eh, harusnya dari 2,8 juta dolar itu, kamu kan cuma store waktu itu cuma sekitar kurang dari 25%. Berarti harusnya 1 juta dolar itu punya saya, porsinya kamu cuma sekitar 400.000 gitu. Ya, jadi dia minta 1 juta dolar dikembalikan. Di WA seperti itu diminta diabaikan. Kakaknya mengirimkan surat somasi sampai 2 kali melalui pengacara dan meminta dikembalikan dalam bentuk saham gitu. Nah, kemudian karena nggak tidak dipedulikan, masuklah di pengadilan. Pada saat masuk ke pengadilan, yang minta 1 juta SGD itu berubah menjadi sekitar 700.000. Jadi angka gugatannya berubah. Nah, argumennya si kakak gitu ya, rekening gabungan pertama kali itu dibuat waktu itu katanya si adik itu mau menyembunyikan uang dari suaminya. Jadi adiknya itu kan mau nikah. Dia nggak mau itu ketahuan sama calon suaminya dia punya uang segitu. Jadi dibuatlah rekening OR dan disembunyikan gitu. Kemudian waktu dicairkan tahun 2018, kakaknya itu mengatakan bahwa sebetulnya 1,4 juta yang kamu dapat itu adalah hartanya saya. Setengahnya itu harta saya karena memang saya store-nya lebih banyak kan, dari hampir 1 juta itu adiknya cuma 250, sisanya kakaknya. Berarti kan kakaknya bisa dibilang 75%, adiknya 25%. Waktu dibagi split kan 50-50 kan. Berarti kan dari 50 adik itu sebetulnya 25 punya kakak. Jadi dia mau bilang, setengah daripada yang kamu ambil itu sebetulnya itu uangnya saya. Saya titip ke kamu aja. Nanti kalau ada apa-apa dengan istri ada apa-apa dengan saya, tolong dikasih ke istri sama anaknya si kakak gitu. Itu argumentasi daripada kakak. Argumennya adik, dia bilang waktu rekening dibuka ada perjanjian secara lisan gitu ya. Jadi meskipun kamu setornya lebih banyak, saya 25, kamu 75%, tapi nanti baginya 50-50. Terus karena ini rekening OR kan, OR itu artinya A boleh, B boleh, dan sama kedudukannya di hadapan hukum dan di pihak perbankan. Makanya berhak atas dibagi rata. Jadi kakaknya punya argumen, kan saya bantu kamu sembunyiin dari uang dari calon suami. Kemudian ini kan untuk jaga ini ada apa-apa dengan saya, tolong keluarga saya kamu bantu juga gitu. Adiknya bilang enggak, dari awal memang sudah 50-50 gitu. Nah, tapi karena kakaknya yang menggugat si adik, berarti argumen kakaknya yang harus dibuktikan. Eh, Benar nggak apa namanya adiknya benar bilang mau sembunyikan uangnya? Benar nggak dia memang bermaksud untuk meninggalkan sebagian atau mempercayakan semacam sebagian hartanya atau trust ya atau perwalian ke adiknya supaya nanti kalau ada apa-apa anak istrinya itu dibantu gitu. Nah, waktu dilakukan cross examination ya, jadi saya baca dia punya putusan pengadilan. Cross examination itu artinya kalau si A ngomong begini, ngomong sama siapa, siapanya ditanya diperiksa benar apa tidak seperti itu. Kemudian banyak argumen. Terus terang dari dua pihak itu buktinya tidak kuat, argumennya juga tidak konsisten. Nah, beberapa yang menjadi temuan dan pertimbangan antara lain adalah begini. Si kakaknya itu bela-belain mensomasi sampai
menggugat ke pengadilan untuk uang senilai 700.000 yang tadinya 1 juta dolar. 700.000 ini tidak ada apa-apanya buat si kakak. Dia itu nasabah prioritas di perbankan. Pada saat menggugat juga tidak sedang jatuh miskin, dan uangnya juga ibaratnya jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Jadi ngapain dia gugat 700.000 ini? Kemudian kakaknya bilang dia semacam menitipkan pada adiknya. Jadi perwalian atau trust gitu. Di Indonesia memang belum ada, tapi di Singapura itu bisa dengan mudah ditemuin di di bank-bank yang melayani orang kaya. Jadi kalau kita mau set up trust fund, dana perwalian, kita bahkan bisa set up-nya sambil begitu. Nanti kalau yang bersangkutan meninggal, dibagi ke anaknya sekian, atau cuma boleh ditarik bunganya aja, atau paling banyak pokoknya sebesar sekian persen per tahun, pokoknya harus berlangsung selama sekian tahun. Jadi jasa perwalian yang ada di bank itu banyak sekali. Ngapain titip ke adiknya gitu loh. Sementara dia sendiri nasabah prioritas yang dengan mudah bisa mendapatkan layanan tersebut. Kemudian ini bukan sebagai profesional, mungkin secara profesional ya. Perwalian yang diklaim via si adik itu tidak dibuat secara tertulis. Jadi kalau misalnya dia bilang, kakak, kamu bilang kamu minta adikmu yang keep setengah dari uang kamu supaya ada apa-apa nanti dikasih ke istri anaknya. Tidak dibuat tertulis. Bagaimana nanti anak istri kamu tahu gitu? Kalau nanti saya meninggal ada uang saya di tempatnya adik saya gitu kan? Nah jadi perwalian yang cuma dikatakan via omongan itu juga agak kurang make sense gitu. Nah adik ini bercerai di tahun 2020. Kalau benar kamu mau bilang uang ini dipakai untuk ada apa-apa, kalau kamu meninggal dikasih ke anak istrinya, kalau dititipkan di adik kan pakai nama adik akan masuk harta gono gini. Nah, buktinya waktu dia cerai 2020 kakaknya nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ditarik, nggak diapakan gitu. Nah, jadi kalau dibilang itu dana yang dititipkan di adik, tidak make sense. Kenapa? Karena kalau atas nama adik, dia cerai, itu bisa masuk harta gono gini gitu. Nah, kemudian si adiknya somehow bisa membuktikan mereka itu kerjasama nggak cuma satu itu, ada beberapa yang lain. Dan biasanya baginya selalu 50-50 seperti itu. Jadi memang ada pembagian yang begitu. Nah, ada hal-hal yang lain sih. Jadi kayak kakaknya kasih hadiah, kasih cek, kemudian kasih banyak hal lah gitu. Nah, kakaknya bilang, oh adik saya kena cancer gitu, butuh uang dan sebagainya. Uh, Ya itu hal-hal kecil di luar itu ya. Saya juga nggak tahu benar apakah adiknya sakit kanker apa tidak. Tapi karena ketidakkonsistenan daripada temuan-temuan di atas, titip tapi duit lu banyak gitu. Titip nggak hitam di atas putih. Titip tapi kok anak istrimu nggak dikasih tahu secara tertulis gitu. Nah, jadi karena ada beragam poin tersebut, klaim kakaknya bahwa ada perjanjian perwalian di antara mereka berdua itu tidak terbukti di pengadilan. Jadi untuk itu si hakim menolak gugatan si kakak ya dan menyatakan 1,4 juta dolar yang diterima oleh adik itu memang haknya dia. Gitu. Hakimnya juga menyayangkan gitu ya. Memang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Yang menghasilkan uang dari 1 juta menjadi 2,8 juta itu kehebatan kakaknya yang kelola gitu. Jadi adiknya tuh nggak ngapa-ngapain, kakaknya yang kelola, yang jual beli segala macam, disulap dari 1 juta, hampir 1 juta ya, 950.000 sih, menjadi 2,8 juta dolar. Uh, tapi kok selama di pengadilan adiknya itu kayak nggak pernah berterima kasih gitu. Ya, dia cuma berfokus pada ini rekening or, makanya harus bagi dua. Jadi kamunya cuma titip uang, nggak ngapa-ngapain, yang kerja keras orang lain, dibagi dua ya, dibagi dua, oke lah sekarang ada masalah, tapi tidak ada sedikit pun rasa terima kasih ataupun grateful lah ya bahwa uang tersebut dikembangkan dan berhasil dengan baik pada kakaknya. Jadi hal tersebut disayangkan oleh si hakim. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, rekening or di Singapura itu menggunakan prinsip
survivorship bias, survivorship right. Gitu. Artinya kalau ada A dan B, A meninggal, maka semuanya menjadi milik si B. Jadi dia tidak ada prinsip waris atau apa. Ya, kalau di Indonesia misalnya rekening suami istri gitu kan, kalau meninggal itu masih ada hak waris daripada suami yang berhak atas haknya ini, atas hartanya suami tersebut gitu. Jadi misalnya suami istri punya harta, mau rekening or atau enggak gitu ya. Misalnya suaminya meninggal dan kalau misalnya menggunakan hukum adat atau hukum hukum agama gitu ya, dan keluarga daripada suaminya berhak atas harta tersebut, itu tidak berarti hartanya otomatis jatuh ke istrinya. Mungkin ada bagian-bagiannya seperti itu. Ya, kalau di Singapura dengan rekening or enggak, A meninggal jatuh ke B, B meninggal jatuh ke A. Sama juga dengan properti gitu. Nah, di Indonesia itu tidak ya. Jadi saya katakan Indonesia itu masih ada hak waris. Jadi kalau misalnya yang meninggal menggunakan hukum negara, misalnya suami istri meninggal suami, maka hartanya dibagi istri dan anak gitu. Kalau misalnya yang menerima waris ada istri sama ada anak. Jadi tidak 100% jatuh ke istri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau balik ke kasus tadi Bapak Ibu, menurut saya pasti something happens gitu yang membuat kakaknya begitu sebel, begitu kesal sampai bela-belain melakukan somasi dan menggugatnya sampai pengadilan. Ya, cuman saya baca dia punya kasus hukum sampai dengan habis. Bapak Ibu juga bisa coba klik ini ya, klik di, maksudnya ada link ini bisa coba aja atau di Google di Singapore Law gitu ya. Itu lengkap dia punya ini, jauh lebih lengkap daripada uraian saya. Saya mungkin cuma ambil poin-poin pentingnya aja. Tapi ya tidak dibahas gitu. Saya baca sampai habis nggak dibahas. Kenapa sih kakaknya kok yang begitu baik bantu adiknya nggak cuma di case itu aja tapi sampai mau gugat gitu. Kalau di dalam istilah Mandarin itu ada peribahasa xie nong yi shui. Xie itu artinya darah, nong yu itu artinya lebih kental daripada sui, air. Jadi darah itu lebih kental daripada air. Ibaratnya kalau sudah berkeluarga, hubungan saudara, hubungan keluarga itu lebih kental daripada non keluarga gitu. Jadi ya ada baiknya itu juga kalau bisa lebih akur gitu. Nah, kalau rekening OR di Indonesia bagaimana? Tadi saya sudah sempat bahas, kalau rekening OR di Indonesia, kalau meninggal, ya atas nama A atau B tetap berhak mencairkan. Tapi berhak mencairkan dengan itu haknya dia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau dia mencairkan, kemudian orang lain yang ahli waris yang merasa berhak atas pada uang tersebut bisa melakukan gugatan. Ya, jadi OR itu sebatas pada kuasa hanya boleh mencairkan. Dan biasanya ketika ada orang yang meninggal, kebanyakan sih di lembaga jasa keuangan, kalau dia tahu ya, dia akan hold dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, mungkin yang satu tarik dana nggak apa-apa gitu. Nah, tapi poinnya adalah kalau di Indonesia memang sekarang rekening OR itu lebih susah dibukanya. Kenapa? Karena rekening OR itu ada dua pihak. Jadi ada A, ada B. Masing-masing ada KTP-nya. Kalau yang anak juga ada KTP anak kan sekarang, nomornya juga dipakai jadi NIK nanti gitu. Nah, kalau menggunakan prinsip single investor ID, ya, jadi sistem investor tunggal gitu ya, nomor tunggal kepemilikan investor, salah satu syaratnya itu adalah dia satu pihak gitu. Nah, dengan adanya dua nomor KTP, ketika dilakukan verifikasi di sistem di pasar modal gitu ya, itu tidak bisa. Jadi kalau di perbankan mungkin masih bisa, tapi kalau di pasar modal itu tidak diperbolehkan karena menggunakan sistem investor tunggal gitu, SID. Demikian kira-kira pembahasan saya untuk kasus hukum kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.